Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, para hujjaj, para sesepuh, bapak-bapak, hadirin jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami Ar-Rahmah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patut kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dan kita berada di rawdah min riyadil jannah, taman daripada taman surga, dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban yang difardukan oleh Allah kepada kita, yaitu menuntut ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat sehingga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali membaca kitab fikih Kifayatul Akhyar, melanjutkan bacaan kita yaitu pada halaman 29, ya, masih dalam bab istinja, ya, bab tentang cebok, ya, halaman 29 baris paling atas, ya. Wa yajtanibu istiqbal al-qiblah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa alama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi fid daraini. Amin. Wa yajtanibu istiqbal al-qiblati wa istidbarha fis sahra. Idza arada qada' al-hajah fis sahra hurima 'alaihi al-istiqbal wal istidbar idza lam yastatir bi syai'in satara mu'tabara. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ataitumul ghaiba fala tastaqbilu al-qiblata wa la tastadbiruha bi bawlin wa la ghaidin, walakin syarriqu aw gharrabu aw gharribu. Rawahu Syaikhani. Naha an dzalik wa zahiruhu at-tahrim. Wallahu a'lam. Baik, pada penjelasan yang berikutnya
dalam masalah kita ya tentang istinja, yang tentunya istinja ini disebabkan karena buang air kecil ataupun buang air besar. Ya, mu'allif di sini mengatakan wa yajtanibu istiqbalal qiblati wastidbaraha fi safra. Ya, kita dianjurkan untuk meninggalkan atau menjauhkan ya, baik saat kita buang air kecil ya ataupun saat kita buang air besar ya, menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Ya, jadi kita dianjurkan untuk meninggalkan, artinya ya dilarang kita ya saat kita buang air kecil atau buang air besar itu menghadap ke kiblat. Ya, nah di sini Al-Imam Taqiyuddin mengatakan bis-sahra, ya saat kita berada di suatu tempat yang terbuka, ya atau kalau kita bilang itu di gurun lah atau di lapangan. Ya, itu jangan sampai kata mu'allif saat kita buang air kecil atau buang air besar menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ya, nah di sini akan kita lihat apakah bentuk larangan tersebut hanya makruh ataupun haram. Ya, jadi dikatakan idza arada qada al-hajah, ya apabila akan melakukan buang ya hajat bis-sahra, ya di suatu lapang atau tempat yang terbuka, ya hurima alaihi istiqbal qiblah wa istidbariha, diharamkan ya menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Ya, di sini hukumnya adalah haram kita ya saat kita buang air kecil ataupun buang air besar di tempat terbuka menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Ya, di sini masih dijelaskan tentang ya tempat yang kita pakai itu adalah tempat yang terbuka atau di tanah lapang. Ya, nah nanti ada penjelasannya kalau di rumah atau ada alat tutupnya gimana. Saya akan jelaskan di sini. Ya. Idza lam yastatir bi syai'in sadratun mu'tabarah. Ya, nah keharaman di sini ilatnya adalah apabila tidak ada sesuatu yang bisa menutupi. Ya, nah yang bisa menutupi itu adalah sesuatu yang memang ya benar-benar bisa menghalangi dia atau menutupi dia saat dia sedang melakukan buang air kecil ataupun buang air besar. Ya, nah ini satrul mu'tabar ini adalah penghalang yang benar-benar penghalang. Artinya bukan hanya sekedar penghalang. Ada teman kita contohnya, ya buang air kecil di mana tuh? Di tanah lapang. Kita panggil teman kita, yang sini dong, kaliin gue. Ya, gue mau kencing nih. Nah itu nggak boleh tuh. Ya, di sini disuruh adalah satratul mu'tabar. Ya, penghalang yang memang mu'tabar. Artinya mu'tabar itu, ya memang digunakan untuk penghalang. Contohnya kalau kita mungkin pakai seng contohnya gitu, ya atau pakai asbes, ya atau sesuatu yang memang digunakan untuk menutupi sesuatu. Ya, nah kalau kita nyuruh orang lain atau teman kita ngalingin, ya sama aja. Ya, kenapa? Karena di sini ilatnya atau alasannya itu orang itu bukan merupakan satratul mu'tabar. Ya, sebagai alat untuk menghalangi yang dibolehkan. Ya, nah sekarang kan gini aja Pak. Ya, kita selama ini mungkin memahami ya saat kita bersama-sama kumpul dengan yang sesama jenis laki-laki contohnya. Ya, kita katakan saat aurat kita itu kebuka itu boleh saja. Ini sebenarnya salah. Ya, baik kita sesama jenis laki-laki dengan laki-laki, ya ketika aurat kita terbuka itu juga haram. Artinya nggak boleh ya terlihat oleh orang lain aurat kita. Ya, mana coba contohnya Nabi saja, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya sedang memperbaiki sesuatu saat itu, ya jubah yang dipakai oleh Nabi itu ketiup angin, ya padahal ketiup angin itu baru kelihatan betisnya doang, ya
Baru kelihatan betisnya doang, itu Rasul langsung apa tuh? Merah mukanya tuh. Ya, langsung apa? Merasa malu kalau auratnya adalah tersinggung, terlihat. Ya, nah kalau kita bukan betis lagi, apa kita kasih lihat? Ya, akhlak kadang-kadang kita juga maaf nih. Ya, orang laki pakai celana maaf ya, celana sempak doang itu nggak boleh. Ya, atau celana pendek jangan. Ya, karena itu juga merupakan aurat juga. Memang kalau aurat laki-laki itu kan dari mana? Dari pusat sampai dengkul kan, ya kan? Nah itu makanya ya jangan sampai kita menganggap remeh ya sama laki-laki kita boleh nggak apa-apa jangan. Ya itu juga merupakan aurat. Ya kecuali kalau memang dengan yang mahram kita. Ya, nah itu nggak masalah itu. Ya, karena kan kalau aurat kita kebuka dan kita orang lain itu lihat nanti bisa menjadi apa itu fitnah. Ya, bahkan itu omongan. Ya, tadi cerita tadi waktu jalan-jalan terus si Anu tuh kelihatan pahanya kayaknya ada buih gitu. Kenapa ya? Saya jadi omongan tuh. Ya kan? Ada buih sebelah kanan dan sebelah kiri saya lihat dari tadi jangan tuh. Ya, tapi kalau orang yang mahram insya Allah nggak akan cerita apa ya. Ya, makanya boleh. Ya, apalagi ambil lawan jenis. Ya, makanya kan Rasulullah SAW itu salah satu sifat yang paling ya diagungkan oleh Allah itu akhlaknya apa? Dalam ya Rawi Mazali kan dikatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawadhu. Ya, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling malu, ya, punya malu dan punya rasa apa? Tawadhu. Ya, itu contohnya itu. Ya, jadi Rasul malunya luar biasa. Ya, gitu. Padahal kita kami doang, betisnya doang. Ya, Nabi udah begitu malu. Ya. Jadi saat kita ini ya ingin buang air kecil atau buang air besar, ya dalam keadaan ya nggak ada sesuatu yang menutupi, ya kalau bisa kita cari tempat dah yang sekiranya bisa ngalangi kita untuk apa ya buang air kecil atau buang air besar. Nah sekarang Pak, jangankan di tanah lapang, di pinggir jalan, di tol aja, ya orang pada ngapain? Buang air kecil karena untuk kan dikencingin sama dia tinggalin sama pintu luar, ya itu kan nggak benar itu. Ya nantinya adabnya, ya akhlaknya nantinya itu kurang baik. Ya, nanti akan banyak penjelasan di sini. Di sini Rasulullah SAW bersabda, ya Nabi bersabda, "Idza ataitumul ghaita," ya apabila kalian akan ya mendatangi ya tempat buang hajat, ya baik itu hajat kecil ataupun hajat besar, ya buang air kecil ataupun buang air besar, kata Nabi fala tastaqbilu al-qiblah. Ya, jangan sekali-kali saat kamu mau buang air kecil atau buang air besar ngapain? Menghadap ke kiblat. Ya. Nah, la di sini sebagian ulama mengatakan la litahrim. Ya, la yang menunjukkan larangan dalam bentuk haram hukumnya. Artinya, ya kalau haram itu kan ya adalah apa? Segala sesuatu ya yang apabila dikerjakan dapat dosa, apabila ditinggalkan dapat pahala. Itu kan haram. Ya, ma yu'aqabu bi fi'lihi wa yusabu bi tarkihi. Dalam bahasa fikihnya seperti itu. Ya, baik. Wala tastadbiruha biqaulin wala ghaidin, ya jangan sekali-kali kamu menghadap kiblat atau membelakangi kiblat saat kamu buang air kecil atau kencing ataupun buang air besar. Ya apa yang Nabi arahkan ke kita, walakin syarriqu au gharribu. Ya perintahnya adalah untuk menghadap ke mana? Ke timur ataupun ke barat. Nah, sekarang permasalahan ini kan kiblat ke mana? Kiblat kita ada di mana? Barat. Ya, barat. Berarti kita boleh dong buka. Ya, ini Nabi mengatakan perhitungan nggak boleh ngadep utara atau selatan karena ya memang waktu itu adalah apa?
ya posisinya tidak menghadapi kiblat. Nah kalau kita menghadap kiblat sekarang atau menghadap ke barat saat kita sholat, berarti kita jangan apa? Jangan menghadap ke timur atau menghadap ke barat, tapi ke utara atau ke selatan. Gitu. Ya, karena memang posisi negara kita ini ya berada di sebelah barat daripada Ka'bah atau daripada Masjid Al-Haram yang ada di Mekah. Ya, makanya kita sholatnya ada mana? Menghadap ke barat. Ya, jangan kita pahami. Oh berarti ini kita, ya apa itu? Boleh dong buang air kecil, buang air besar. Ya, menghadap kepada selain apa itu? Timur atau barat. Nah, karena di sini posisi Arab Saudi ketika itu maka Madinah memang berada di sebelah mana? Sebelah utara ataupun sebelah selatan. Ya, baik. Rawahu Asy-Syaikhaani, ya, hadis ini diriwayatkan oleh dua orang perawi hadis. Asy-Syaikhaani, kalau disebutkan Asy-Syaikhaani berarti ini adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, jadi kalau udah Asy-Syaikhaani ini, ya berarti hadis ini perawinya adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, kalau perawinya Imam Bukhari dan Imam Muslim sudah dipastikan hadis ini adalah hadisnya sahih. Ya, hadis sahih. Ya. Naha an dzalika wa dhahiruhu at-tahrim. Ya, yang dilarang itu ya secara zahirnya ya hukumnya apa? Hukumnya haram untuk kita buang air kecil ataupun buang air besar menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Ya, baik. Wahtalafa fi 'illati dzalik. Ya, di sini para ulama berbeda pendapat tentang illatnya, alasannya. Ya, ini yang berbeda adalah tentang alasannya. Kenapa kok nggak boleh kita buang air kecil atau buang air besar pada kiblat atau belakang kiblat? Ya, ini para ulama berbeda pendapat. Faqila, ada sebagian pendapat mengatakan di an-sakhra'a la takhlu an musalli min malakin aw jinnin aw ins. Ya, karena yang namanya tanah lapang atau tempat terbuka itu tidak akan pernah kosong dari orang yang melakukan sholat. Ya, baik yang sholat itu para malaikat, ya, jin ataupun manusia. Ya, orang tanya Ustaz, jin sholat, jin kan ada yang Islam. Ya, kan kalau ini ada dua, ada jin kafir, ada jin muslim. Ya, gitu. Nah, tempat-tempat itu biasanya kan dipakai tempat orang untuk melakukan sholat, ya, baik manusia, jin ataupun malaikat. Ya, ini sebagai pendapat yang mengatakan makanya, ya, farubbama waqa'a basaruhu ala fanihi fayata'adzarihi. Ya, bisa jadi, ya, karena di situ orang pakai sholat, kemudian ada orang yang dipakai untuk ya buang air kecil atau buang air besar, di situ akan kelihatan ya falatnya, kemaluannya, maka hatinya akan menjadi tidak tenang. Ya, katanya kita apa? Ya ini kebiasaan. Ternyata memang ada ilat dan sebabnya. Kita kalau jalan kemana-mana, maaf ya, jalan kemana-mana, ya, kita pengen buang air di tempat yang enggak biasa kita buang air, kita buang air apa sudah. Kita jalan-jalan ini, ya, ke tempat bagi kita asing, padahal kita udah mulai banget waktu itu. Ya, begitu kita masuk ke tempat itu, kayaknya susah kita buang air. Ya kan? Maaf, tuh padahal kita nggak mau keluar. Ada kan masa kayak gitu? Ya kan? Susah banget tuh kenapa itu? Ini sebabnya ini juga. Ya, kenapa? Karena kita ada punya perasaan rasa malu. Aku lagi BAP, orang dorong pintu lagi kan gitu. Ya, aku lagi nongkrong kayak gitu, tahu kan ada yang masuk lagi, nah gitu. Ya, itu ternyata memang ada alasannya sebabnya kayak gitu. Takut apa? Aurat kita itu terlihat oleh orang lain, makanya kita menjadi apa? Tidak tenang. Tuh, ya. Jadi bukan ada, bukan memang ada alasannya. Ya kan? Tuh banyak orang yang gitu, Pak. Ya. Padahal udah mulai semua tuh.
Ya, kalau kau kan masuk ke dalam tempat, kau nggak keluar aja. Jadi rasanya, ya, kita kan maaf aja, kadang-kadang kita juga, ya, kita kan dianjurkan oleh Nabi ya, jangankan di tempat yang terbuka, di tempat tertutup aja. Kalau kita pengen buka aurat, kita baca doa dulu, Pak. Ya, doa yang kita baca agar aurat kita enggak dilihat sama jin, kita baca, Pak. Ya, kita masuk kamar mandi nih, jangan buka aja, baca doa dulu sebelum kita buka baju celana kita tuh. Ya, kita jangan nyangka enggak ada melihat jin, melihat, Pak. Ya, nah agar tuh jin setan enggak melihat aurat kita lagi gini kita, ya, kita suruh baca doa Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa huwa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa huwa. Dengan nama-Mu ya Allah, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Lalu buka baju itu. Insyaallah aurat kita enggak bakal lihat sama Dia. Ya. Tuh, enggak bakal lihat sama jin, sama syaitan gitu. Ya, itu doa yang kita baca. Kadang-kadang kita kan dari belakang ini buka aja kan. Ya, kita enggak baca doa dulu. Tapi kita dianjurkan oleh Nabi baca itu doa. Insyaallah aurat kita enggak bakal dilihat sama jin ataupun syaitan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa huwa. Ya, pendek lagi Pak Tama. Ya, baik. Ya. Qala An-Nawawi fi Syarh At-Tanbih, berkata Imam Nawawi dalam kitab Syarh At-Tanbih, hadza ta'lil da'if. Ya, kata Imam Nawawi alasan ini lemah. Ya, lemah yang mengatakan kalau tempat di Zuhra atau tempat terbuka itu dipakai untuk sholat oleh para malaikat, jin dan manusia. Kata Imam Nawawi itu lemah. Ya, kenapa? Ya, wa ta'lil as-sahih ma dzukira al-Qadi Husain wal Baghawi. Yang benar adalah apa yang disebutkan oleh Qadi Husain dan Baghawi wa Rayani wa ghairuhum. Ya, alasan ini anna jihadal qiblah mu'azzamatun. Ya. Jadi alasan yang paling benar kata Imam Nawawi bukan karena lantaran tempat lapang itu dipakai sholat oleh para malaikat, jin dan manusia, tapi kata Imam Nawawi yang benar alasannya adalah anna jihadal qiblah mu'azzamah. Ya. Kiblat itu adalah ya arah yang dimuliakan. Ya, jadi arah kiblat itu adalah tempat yang harus dimuliakan. Ya, itu. Fawajib siyanatiha fi Zuhra. Ya, maka wajib menjaganya atau menjaga kehormatan kiblat itu meskipun saat kita berada ya di Zuhra, ketika kita buang air kecil ataupun buang air besar. Ini kata Imam Nawawi. Ya, dalam kitabnya Asy-Syarh At-Tanbih itu mengatakan alasan tadi itu kurang tepat. Ya, ini kan biasa Pak, perbedaan pendapat di kalangan ulama itu satu hal yang biasa. Kenapa? Karena masing-masing itu punya argumen, ya, punya dalil. Ya. Nah, pendapat yang tadi pertama mengatakan dari mana? Yang atas tadi itu. Kata Nabi kan, "Idza alaikum dha'iran fala tastaqbilu al-qiblata wa la tastadbiruha." Tuh, ya. Baik. Wa rakhasa fil bunyan lil masyaqqah. Ya, akan tetapi ya diberikan keringanan. Ya, artinya keringanan di sini kita boleh ngadep ya kiblat atau belakang kiblat saat buang air kecil atau buang air besar. Ya, tapi lil masyaqqah. Ya, lantaran karena apa? Dalam keadaan darurat. Ya, artinya kita di rumah jangan pernah bikin tempat kencing atau tempat berak, maaf ya, itu ngadep kiblat atau membelakangi kiblat. Yang boleh hanya dalam keadaan masyaqqah, ya, dalam keadaan hal yang menyulitkan. Ya, artinya menyulitkan bisa jadi nih, mohon maaf, ya, orang yang kencing atau berak dalam keadaan tidak normal, lagi sakit contohnya, ya, atau memang ya dalam keadaan apa itu tidak memungkinkan dia itu untuk tidak menghadap kiblat atau belakang kiblat. Ya, artinya mungkin saat itu memang kita lagi jalan-jalan, kita nginep di hotel atau nginep di perumahan,
tahu di mana? Ya, tempat BAB ini kan mana? Mana kiblat atau belakang kiblat? Kita bisa pengen oh ada yang nggak mungkin. Ya, itu namanya lil masyaqqah. Kalau memang dalam susah. Ya, nah di sini ya lil masyaqqah di sini dibolehkannya karena dalam keadaan sulit, bukan berarti kita boleh saja, bukan. Tetap nggak boleh kita buang air kecil atau buang air besar menghadap kiblat kalau dalam keadaan normal, meskipun kita berada di ruang tertutup. Ya, artinya tutup itu ya di rumah ataupun dimanapun, jangan sampai kita buat tempat kita buang air kecil atau buang air besar itu menghadap ke arah kiblat ini. Ya, jadi harus kita perhatikan. Makanya ya bapak-bapak sekalian nih yang punya kontrakan itu ya, tolong perhatiin. Jadi waktu saat mau bangun kasih tahu tukang. Ya, kadang-kadang tukang asal bangun aja deh. Kalau kita nggak kasih tahu, ya kasih tahu pas semua kiblat arahnya ke barat. Ya, tolong jangan ngadep kiblat ataupun membelakangi kiblat. Ya, kalau ada utara atau selatan silakan. Ya, gitu. Biar dia tahu kalau kita ini memang tegas dalam ya berhukum kepada Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Ya, wallahu a'lam. Kultu, ya aku katakan wa ubiya hadal ta'lim, ya alasan yang mana nih? Ya, alasan yang mengatakan ya bahwasanya yang namanya arah kiblat itu harus dimuliakan, ya diperkuat oleh Syekh Taqiyuddin bin Daqiq Al-'Aid, ya diperkuat oleh Imam Taqiyuddin ya Ad-Daqiq Al-'Aid. Ini pengarang kitab ini, pengarang kitab Fiqh Kifayatul Akhyar. Ya, ini pendapat yang kedua diperkuat oleh pengarang kitab ini. Ya, wa tajjalahu bi haditsin Saraqah bin Malik. Ya, dengan alasan atau argumen yang dia berikan dengan hadis yang datangnya dari Saraqah bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala meridainya. Ya, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar bahwasanya Rasulullah alaihi wasallam bersabda, idza ata ahadukumul baula, ya apabila ya salah seorang di antara kalian akan buang air kecil, falyukrim qiblatallahi azza wa jalla, maka muliakanlah kiblat Allah Ta'ala. Ya, jadi kita disuruh untuk memuliakan kiblat kita, Pak. Ya, kayaknya kan kalau kiblat itu banyak sunnahnya. Ya, kita tidur aja sunnahnya ngadep kemana? Dan kiblat. Ya, orang mati dihadapin kemana? Kiblat. Ya, dan kadang-kadang masih ada salah tuh waktu ada orang meninggal. Ya, ada kiblat, yang ada kiblat kakinya. Tuh. Ya. Tahu enggak? Tahu enggak? Ya. Ada apa? Posisi dia tidur saat dia bangun dalam kiblat, benar. Ya, ada yang kepalanya di sono di kiblat. Benar, kakinya di sono dari barat. Ya, kepalanya sendiri. Itu adalah saat dia bangun itu. Ya, itu yang benar. Ya, nanti kan ada orang langsung ada kiblat besar, kepalanya dari kiblat sebelah dia sebelah barat, kepalanya salah. Tapi yang benar adalah kepalanya di sebelah timur, kakinya di sebelah barat. Ya, karena posisinya adalah hitungannya saat kalau dia lagi bangun. Ya, itu. Nah, orang tidur begitu juga, Pak. Ya, orang tidur begitu juga. Bukan membelakangi buat pasokan apa itu kepalanya, bukan. Ya, tapi sunnahnya adalah seperti itu. Ya, kecuali kalau kita lagi tiduran biasa. Ya, tidurnya. Jadi kalau lagi, maaf sebagai contoh, waktu kita lagi di Mekah atau di Madinah kan, ada kalau kita tidur, Pak, kalau kita kemana tuh? Ya, ke depan Ka'bah atau ke kuburan Nabi. Orang mau itu. Ya, salah. Ya, harusnya kita apa? Paling kita sebelumnya ya di kiblatnya itu beda. Ya, nanti kalau udah pernah umrah, pernah haji itu, ya, yang diposisikan adalah kepalanya di kiblat.
ya bukan kakinya. Itu saat kita bukan dalam keadaan tidur atau dalam keadaan meninggal dunia. Nah, apa kata ya itu tadi hadis Nabi ya disuruh memuliakan kiblat. Fala yastaqbilul qiblata, maka janganlah menghadap kiblat. Ya, jadi orang yang lagi mau buang air kecil atau orang buang air besar itu jangan sekali-kali hadap ke arah kiblat. Ya. Sekarang kalau kita nggak tahu gimana Ustaz? Ya, kita lagi jalan-jalan, nginep di hotel, nginep di mana gitu. Ya, nggak tahu arah kiblat kemana. Pentingnya biar lagi nggak tahu. Makanya dia orang nanya, ya, jangan nggak nanya. Apa kita nanya dong arah kiblat mana gitu. Karena hotel-hotel sekarang Pak mohon maaf, ya banyak yang nggak dikasih tahu arah kiblatnya di mana. Ya, berarti kita harus apa itu? Nanya. Ya, kalau kita nggak nanya ya ini aja. Ya, biasanya kalau hotel-hotel yang syar'i atau hotel yang Islami itu, ya di kamar itu ada arah kanan ke arah kiblat. Dia kasih tahu. Ya, jadi kita juga nggak ragu karena kita sholat kita nggak nanya, tahu dan sholat aja. Ya, berapa susah ini kita nanya dulu, tanya orang tugas, ya arah kiblat gimana? Atau kalau kita nggak mau nanya, kita bawa HP kan? Ya, kita lihat arah kiblat kemana? Pakai kompas. Nah, itu kita tahu arah kiblat gimana itu. Ya, jadi jangan pernah kita malu bertanya. Ya, karena kan pepatah mengatakan malu bertanya setiakan. Ya, ini sembarang kita sholat. Gua nggak tahu, ini sembarangan sholat nggak sama mau nanya. Kecuali kita di hutan, ada orang saya mau tanya, nggak ada apa-apa, gimana kayak gitu. Tapi ketika kita dalam keadaan normal, kita bawa alat, ya, bawa apa nih ada orang petugas di situ yang bisa kita tanya, jangan sekali-kali kita nggak mau nanya, kita tanya aja. Ya, itu biar kita tidak tahu kita salah dalam beribadah. Baik, yang berikutnya. Qala wa hadza zahir qawi fi ta'lil bima zakarnahu wallahu a'lam. Ya, kata pengarang kitab Imam Al-Qurtubi ini adalah ya alasan yang kuat ya tentang apa yang telah kami sebutkan wallahu a'lam. Ya, dan Allah yang lebih mengetahui. Ya. Qala An-Nawawi, berkata Imam Nawawi, in kana baina yadayhi satirun murtafi'un. Ya, kata Imam Nawawi, apabila di tempat kita buang air kecil atau buang air besar, ya, satirun ada penghalang murtafi'un yang tingginya qadru sulusai zira'. Ya, tingginya itu sepertiga zira'. Emang 2/3 zira'. Ya, 1 zira' itu sama dengan 45 cm. Ya, zira' adalah berapa? 45 cm. Ya, nah, kalau ya 2/3 ini berapa cm? Berapa? Nah, berapa cm? 2/3 dari 45 cm. Berapa ya? Dan berapa? Malasan cm. Ya, malasan cm itu buat tutupin si anunya itu. Paling yang udah boleh di atas boleh nongkrong. Ya, kan pendek malasan. Ya, itu batasan yang paling kecil atau paling pendek untuk bisa dijadikan sebagai ya penghalang. Memang Pak kayak di Mekah atau di Madinah aja, mohon maaf ya. Itu kan sebelumnya itu pintu yang menutupin tempat kita BAB atau BAK itu bawahnya agak longgar. Jadi maaf kalau orang ngomong kelihatan tidak kita. Ya kalau kita jongkok kelihatan itu. Ada orang bisa ngomong nih, ya pasti kelihatan. Ya karena jaraknya memang agak tinggi sekitar ya 30 cm. Ya 30 cm. Ya orang benar-benar duduk nggak ada yang buka, ya kan? Tinggal kasih tahu orang udah, mungkin apa nggak sabar, dalam mungkin aja orang, kan kelihatan itu, ya. Nah ada lagi tempat-tempat mandi Pak, yang di hotel-hotel tempat yang lain itu, ya bawahnya tingginya lebih tinggi lagi, di atas sampai di atas betis kita,
Ya, jadi nggak kelihatan pas giniannya doang. Ya, jadi nggak kelihatan itu pas kemaluan sampai sini nih, sampai dada kita. Yang paling bawah sama yang ke atas kelihatan paling gitu, sama kaki kita. Ya, ini kira-kira benar nggak gitu? Ya, juga. Ya, ini yang sampai itu. Ya, itu berarti itu apa namanya? Ya, ada itu kurang. Ya, saya lihatnya kita itu membuat tempat untuk mandi, tempat untuk buang air kecil atau buang air besar serapat mungkin lah. Ya, dan pula harus ada ya alat untuk mengunci itu pintunya. Ya jangan nggak ada bikin kunci dapat itu ini nggak tenang ya. Sudah kita nongkrong api nahan pintu nggak mungkin. Ya harus siap itu harus benar-benar biar orang juga ngapa-ngapain itu bawaannya tenang. Tuh. Ya baik. Wa qara minhu ala salasati azra'in ya'tiqbal. Ya, nah apabila mendekati ya 3 zira. Nah ini kalau 3 zira ini berarti 45 kali 3 berapa? Nah, 4 kali 3 ini 12. Ya kan? Berapa itu? Sekitar 140 sekian sentimeter. Dan sentimeter lebih ya. Sampai 1,5 cm. Nah, kalau seperti ini kata Imam Nawawi ya istiqbalul kiblah. Boleh kita ya buang air kecil atau buang air besar menghadap kiblat karena fil bunyani aw safarah, baik itu kita buang air kecil di tempat atau rumah tertutup ataupun di mana di safarah. Alasannya harus ada apa? Alat yang menutupi minimal 1,5 meter. Ya, 1,5 meter insya Allah jatuh. Karena kan orang tidak tingginya paling tinggi berapa ya? Ya. Tuh, nah itu boleh-boleh aja. Tapi tadi tetap dalam keadaan lil masyaqqah, ya, bukan dalam keadaan normal atau biasa. Tuh, ya. Baik. Hadza huwa sahih. Ya, ini pendapat yang sahih. Wa minhum man jazama bis sahra'i mutlaqan. Ya, ada juga sebagian mereka yang berpendapat ya bahwasanya ini berlaku pada tempat yang terbuka, artinya di sohro. Ya, di sohro adalah tanah lapang. Ya, itu secara mutlak boleh, tapi kalau di rumah tetap nggak boleh. Ya, meskipun ada penghalang kita buang air kecil atau buang besar menghadap ke kiblat, berarti ini dalam keadaan darurat. Ya, itu dipertegas lagi oleh Imam Nawawi. Qalahu fi syarhi al-Muhadzab. Ya, pendapat ini dijelaskan dalam kitab al-Muhadzab. Ya, wallahu a'lam. Baik. Wa qawluhu ya fi sahra'i, ya, ucapan atau perkataan di sahra itu atau di tanah lapang atau terbuka itu ihtaraza biha an ghairiha, ini mengeluarkan atau mengecualikan pada suatu tempat ya selain sahra. Ya, artinya larangan tadi itu saat kita berada di sahra atau tanah lapang atau terbuka. Ya, fala yuhramu istiqbalul qiblah wa istidbariha fil bunyan. Ya, tidak haram hukumnya kencing atau berak ya menghadap kiblat atau membelakangi kiblat fil bunyan. Ya, saat kita berada di rumah. Enggak haram berarti hanya baru makruh saja. Ya, kalau tadi kan jelas haram, terbuka soalnya. Ya, tapi kalau kita berada di suatu tempat itu la yuhram, ya, tapi makruh. Ya, makanya saya bilang tadi sebisa mungkin jangan sampai kita bangun rumah kamar mandi kita tempat di atas atau di atas itu ada kiblat, jangan sampai. Ya, meskipun hanya makruh janganlah. Ya, karena makruh itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, iltaqaitu ala dhahri baitin lana. Ya, kata Ibnu Umar, Abdullah bin Umar berkata, aku pernah menaiki ya loteng atau atap rumah saya. Kata Ibnu
Umar di balkon atas itu, ya. Faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku saat berada di atas rumahku, aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ala labnataini mustaqbilan baitul maqdis. Ya, kata Abdullah bin Umar, aku pernah melihat Nabi Yakub di atas batu. Ya. Nah, batu yang Nabi Yakub itu kebetulan menghadap ke kiblat. Ya. Melihat jongkok itu, bukan maaf ya, kalau melihat kemaluan alhamdulillah nggak sampai jadi. Ya, melihat posisi batu itu adalah menghadap ke kiblat. Saat itu kiblat masih di mana? Di Baitul Maqdis, belum ditakwil, belum dipindah. Ya, kata Abdullah bin Umar. Ya, wa fi riwayatin Al-Bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari, faraaituhu mustaqbilal kiblati. Ya, dalam riwayat yang lain, aku melihat Nabi apa mustaqbilal kiblah, membelakangi kiblat saat buang air kecil. Ya, mustaqbilal Syam. Ya, ketika itu, ya, dalam keadaan di mana? Di negeri Syam. Ya, kalau tadi kiblatnya waktu itu ada di mana? Di Baitul Maqdis. Kalau membelakangi berarti itu kiblatnya ya berada membelakangi, posisinya berada di Syam, atau yang kita kenal adalah sekarang Suriah. Ya, gitu. Ya, wallahu a'lam, dan Allah yang Maha mengetahui. Nah, ini makanya ya Imam Nawawi mengatakan ya bukan termasuk suatu yang haram apabila kita ya kencing atau berak di tempat yang tertutup, ya, akan tetapi haramnya itu adalah saat kita berada di tempat terbuka. Ya, boleh kita menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat lil masyaqqah, dalam keadaan yang apa ya? Yang susah, ya, yang berat ataupun dalam keadaan darurat. Tapi kalau dalam keadaan normal sebisa mungkin jangan sampai kita saat kita buang air kecil atau buang air besar menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat. Ya, wal qaula fil ma'ir rafi wallahu a'lam bissawab. Nanti akan kita lanjutkan, ya, yaitu larangan kita kencing di air yang diam. Ya, kencing atau BAB kita di air yang diam itu dilarang kita. Ya, nah ini sedikit yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita, kemudian kita ajarkan kepada orang-orang yang belum tahu bagaimana tata cara kencing atau BAB, ya, jangan sampai menghadap ke arah kiblat ataupun membelakangi kiblat. Ya, baik, ada mau tanya, silakan. Oh ya, silakan. Oh ya, silakan. Dengan profesi kedokteran, kebidanan itu setiap hari memeriksa orang dan rutin. Kan tadi dikatakan darurat, itu bukan darurat lagi, mata pencaharian dan disentuh, kadang-kadang ditusuk. Itu bagaimana hukumnya? Ya, bagaimana seorang ya profesi jalannya dokter ataupun perawat, ya, atau bidan punya apa ya berkaitan dengan buka-bukaan aurat gitu, ya. Dalam fikih kontemporer atau fikih modern dikatakan, ya, apapun namanya, kalau memang dalam keadaan ya ilatnya itu dalam keadaan sakit, ya, ataupun dalam keadaan yang memang mengharuskan dia itu ya terbuka auratnya, secara umum ya para ulama sebagian berpendapat itu hukumnya boleh-boleh saja. Ya, illa kecuali ya kita diharuskan, maaf kalau bisa, ya, kata para ulama, dokter atau bidan, ya, dia boleh-boleh aja. Kalau bidan perempuan pasti kan, maafin laki, ini dokter, ya, ada kan dokter perempuan nanganin pasien laki-laki, ya, maaf, kadang dia nyengokin, sama perawat kadang dia nyengokin, atau sedang dokter perempuan kadang dia lihat kemaluannya karena ada, maaf ya, karena ada penyakit kayak semacam tumor atau apalah gitu, mau ngomong kan harus apa? Harus dia. Ini termasuk ke dalam kategori ad-darurah tubihul mahdzurah. Ya, keterpaksaan ataupun keadaan
membolehkan sesuatu yang dilarang. Ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha. Jadi gitu. Ya. Keterpaksaan itu diperbolehkan sekedar apa? Bi qadariha, sekedarnya saja. Artinya, ya, bukan seperti dalam keadaan orang normal, itu lantas orang lain, itu dokter, itu perawat ngeliatin aja. Ya, itu termasuk dalam tadi katakan al-darurat tubihul mahdurat. Keterpaksaan itu membolehkan apa? Sesuatu yang dilarang. Ya, jadi kalau memang dalam keadaan sakit diboleh-boleh saja. Ya, lantas jangan nanti ada seorang pasien laki-laki karena yang ngurusin dia itu perawatnya cantik, dia mau pulang. Ini yang repot yang nggak boleh kayak gitu. Ya, kemudian kan kayak betah di rumah dah. Ya, sering gitu ya. Sering katanya itu. Saya nggak tahu ya, sering kayak gitu. Karena kamu pulang aja biar sendiri di sini ada yang ngurusin katanya. Karena enak yang ngurusinnya perawatnya cantik-cantik. Ya, ini nggak ngomong aja, kalau itu nggak boleh. Kalau kayak gitu, dengan coba pulang kemudian bobong aja itu. Ya, bobong aja udah bahaya nanti itu. Ya, jadi kalau dalam tindakan medis boleh-boleh saja. Ya, karena kan kayak seorang bidan contohnya, kan dia nggak mungkin mohon maaf nggak melihat kemaluan istri kita, pasti ngelihat. Ya, biar gimana juga pasti ngelihat. Ya kan? Ya bisa sih mau. Ya maaf ya tangan ini mukanya gitu kan agak susah. Dengan perawat kan nggak mungkin. Kayak orang menjahit pasti ngelihat. Menjahit, melihat pasti ngelihat apa yang dijahit. Kalau nggak lihat salah jahit saja apa semuanya. Ya pulang-pulang lagi marah-marah dapat keluarnya kok gimana ya gitu. Ya, saya salah kerja nanti. Ya, jadi tadi saya katakan ini termasuk dalam kategori ad-darurat, dalam keadaan terpaksa. Sama Pak, ketika kita diharapkan minum khamr, ya, tapi ketika itu nggak ada minuman lain, ya, ada khamr juga. Kalau kita minum bakal apa nih? Masih tahu saya minum, cuma biqadariha, sekedar ngilangin haus doang dikit doang. Jangan mentang-mentang boleh, udah kita tunggak habis ini nggak boleh. Ya. Ya. Tapi pada kenyataannya di kedokteran bidan itu hanya kontrol misalnya kehamilan itu kan tidak sakit, itu kan buka aurat juga, itu juga butuh. Ya. Kalau yang sakit sih nggak ada masalah. Ya. Artinya seperti kontrol itu juga, memang itu kan ilah, alasan. Ya, sebab yang mengharuskan memang dia apa? Ya, maaf, melakukan tindakan yang akan membuka aurat. Ya, makanya tadi saya bilang kalau bisa dokter kandungan cari yang perempuan dah. Ya, dokter kandungan. Ya, jangan cari yang laki-laki kesian kita. Ya, dokter laki murah kerjaannya lebih cakep jangan. Ya, cari yang perempuan aja dah. Ya, nah makanya juga kalau bisa juga nanti gitu. Ya, ya maaf aja pengalaman saya Pak. Saya punya anak 7, ya, anak saya 7. Dari 7 orang itu, alhamdulillah mulai dari periksa nggak pernah ditangani oleh dokter laki. Karena apa? Karena saya minta. Kan itu hak kita. Kalau nggak ada saya cari tempat lain gitu aja. Ya, karena istri kita yang nggak boleh ada yang tahu kecuali ya suami ataupun orang-orang yang sejenisnya. Itu pun dalam keadaan darurat. Ya, dari Mesir dulu anak saya 3 lahir di Mesir. Pernah mau tanya dokter laki-laki, saya bilang no, nggak boleh mamnu, saya bilang ya. Kalau sekedar ngasih obat atau resep silakan, tapi nanganin jangan. Ya, kita untuk menjaga apa? Ya, muruah istri kita. Ya, baik, baik. Baiklah Bapak sekalian, sebelum kita dengan doa, mari kita baca sebuah surah Al-Fatihah sekali lagi yang kita niatkan pada hari ini untuk keluarga kita, khususnya orang-orang tua kita, guru-guru kita yang telah berpulang rahmatullah. Ya, mudah-mudahan keberkahan surah Al-Fatihah yang kita baca pada Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosanya. Allah terima seluruh amal ibadahnya. Allah jadikan kubur mereka Allah min riyadil jannah. Kelak mereka dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Fatihah kita niatkan untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah atau di rumah sakit. Ya, saya minta doa juga untuk kakanda saya, nama saya Ustaz Mahmudi, yang alhamdulillah kemarin hari Kamis sudah menjalani operasi. Ya, operasi tenggorokannya alhamdulillah berjalan dengan lancar berkat Allah.
sekarang sudah berada di rumah sedang pemulihan. Saya minta doa juga mudah-mudahan penyakitnya benar-benar diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikembalikan kesadaran yang sempurna sehingga beliau dan mereka-mereka yang sedang sakit bisa beraktivitas dan beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Untuk kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini, kita minta semoga berkah surah Fatihah agar Allah Subhanahu wa taala memelihara kesehatan kita, Allah panjangkan usia kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita rezeki yang halal yang banyak yang barakah sehingga kita bisa membimbing anak-anak kita, cucu menantu dan seluruh keluarga kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kita minta kepada Allah pula dan keberkahan surah Fatihah agar wabah corona ini segera Allah angkat, ya Allah hilangkan dari negeri kita Indonesia yang kita cintai ini, khusus dari kota Jakarta, sehingga kita bisa beraktivitas, ya Ramadan nanti kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya, ya seperti sedia kala, ya nggak ada larangan kita untuk sholat tarawih, nggak ada larangan kita untuk silaturahim, nggak ada larangan kita untuk apa, buka puasa bersama. Ya mudah-mudahan sebelum datangnya bulan suci Ramadan itu wabah Allah angkat dengan segera. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. صلى الله العظيم صلى الله العظيم صلى الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد وإلهنا لك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وزدنا علما نافعا وزدنا علما نافعا. اللهم اغننا بعلم وزينا بعلم واكرمنا بتقوى وجملنا بعافيه. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشفع ومن دعاء لا يستجاب له ونعوذ بك من هؤلاء الاربع. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.